Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang Ibu sayangi. Hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 2, muatan pelajaran SPDV. Pada materi kali ini, kalian akan mempelajari tentang properti tari. Nah, apa sih yang dimaksud dengan properti tari itu? Properti tari adalah alat atau benda yang digunakan sebagai pelengkap pementasan tari guna menambah makna dan nilai keindahan pada tari. Properti tari ini memiliki fungsi yang sangat beragam. Yang pertama adalah sebagai media penyampaian pesan tari. Yang kedua, menambah makna tarian. Dan yang ketiga adalah menambah nilai keindahan tarian. Nah, berikut ini adalah benda-benda yang dapat digunakan sebagai properti tari. Yang pertama, ada sapu tangan. Kedua, selendang. Ketiga, ada topeng. Yang keempat, kipas. Kelima, panah dan busur panah. Dan ada pedang. Selain itu, banyak sekali benda-benda yang bisa gunakan untuk properti tari. Contohnya, tombak, perisai, kemudian payung, piring. Nah, disesuaikan dengan tari yang akan dibawakan. Nah, ini adalah contoh tarian beserta propertinya. Yang pertama, ada tari topeng Klana dari Cirebon menggunakan properti topeng. Kemudian ada tari piring berasal dari Sumatera Barat menggunakan properti piring. Ada tari Ranggu Ayak berasal dari Jambi menggunakan properti rebana. Tari payung berasal dari Sumatera Barat menggunakan properti payung. Ada tari serimpi dari Yogyakarta menggunakan properti selendang. Nah, ini adalah tari janger dari Bali menggunakan properti kipas. Tari pedang dari Kalimantan Barat menggunakan properti pedang dan perisai. Tari baksa kembang dari Kalimantan Selatan menggunakan properti rangkaian bunga. Nah, saat kalian akan memperagakan tarian, maka harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah menentukan bentuk tari. Bentuk karya tari itu ada 3 macam. Yang pertama ada tari tunggal, yaitu tari yang dimainkan secara sendirian atau satu orang. Kemudian tari berpasangan, tari yang dimainkan oleh 2 orang, 4 atau 6 yang kelipatan. Kemudian yang ketiga ada tari kelompok. Tari kelompok ini dimainkan lebih dari 2 orang. Setelah menentukan bentuk karya tari, selanjutnya kalian harus memilih karya tarinya apa. Misalnya, kalian memilih karya tari berpasangan, kalian cari tari-tari apa yang dimainkan secara berpasangan. Contohnya, tari kipas. Langkah ketiga adalah menentukan jumlah penari. Jika penarinya ada 2, maka bisa memilih karya tari yang berpasangan. Jika ada 1 orang saja yang menari, berarti memilih tari tunggal. Yang keempat adalah memilih properti tari. Nah, properti tari ini sangat penting dalam pertunjukan tari supaya bisa menyampaikan makna dan menambah keindahan tarian. Yang kelima adalah menentukan iringan tari. Iringan tari ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ada yang dari rekaman musik atau CD, dan yang kedua bisa berupa musik secara langsung. Nah, saat memilih properti tari dan iringan tari ini harus dilakukan saat mulai dari latihan, supaya sudah terbiasa saat melaksanakan pertunjukan. Langkah terakhir adalah memilih busana tari. Busana tari ini harus sesuai dengan tari yang akan dibawakan. Nah, berikut ini adalah contoh tari serimpi dan kalian akan belajar mengidentifikasi tari ini.
itu tadi adalah tari serimpinya. Sekarang kita identifikasi bersama-sama dalam bentuk peta pikiran. Yang pertama, nama tarinya adalah tari serimpi. Bentuk karya tarinya tadi berkelompok ya, karena tidak berpasangan dan tidak sendirian. Kemudian iringan tarinya tadi rekaman musik, karena kita tidak melihat di video itu ada gamelan langsung. Kemudian jumlah penarinya ada 5 orang. Properti tarinya adalah selendang yang digunakan. Kemudian busana tarinya ada tadi memakai jari, kemben, penutup dada, serta memakai mahkota. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis tari serta properti yang digunakan. Tugas kalian adalah nanti akan menyimak satu buah tarian yang berasal dari Malang, kemudian akan kalian identifikasi seperti contoh yang Ibu berikan ini tadi. Nah, itu tadi pembelajaran dari Ibu. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.